Dalam sebuah perkara pidana, ada fase sebelum persidangan, yaitu dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan untuk mencari apakah dalam perkara tersebut memang ada tindak pidananya. Jika sudah dipanggil para pihak, ternyata ditemukan tindak pidana, maka kemudian dimulai fase penyidikan untuk menentukan atau mencari siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Barulah sesudah proses ditemukan adanya tersangka, perkara kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam hal ternyata jaksa menilai perkara yang ada siap untuk disidangkan, maka jaksa memulai penuntutan. Dalam sebuah proses persidangan akan dimulai dengan 1. Pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Atas apa yang disampaikan JPU dalam surat dakwaan, maka penasihat hukum atau terdakwa berhak mengajukan eksepsi atau nota keberatan yang isinya tentu saja belum pada pokok perkara, tetapi lebih pada hal-hal yang sifatnya formil. Contohnya, apakah persidangan sudah dilakukan di tempat wilayah hukum yang seharusnya. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mempersoalkan tempat dilakukannya persidangan pidana, itu masuk dalam eksepsi atau nota keberatan kompetensi relatif, yaitu menyoal di wilayah hukum mana harusnya persidangan dilakukan. Terkait kompetensi, tidak hanya kompetensi relatif, tetapi ada juga kompetensi absolut. Misalnya, apakah persidangan itu harusnya dilakukan di pengadilan negeri atau di pengadilan militer? Karena misalnya pelakunya ternyata adalah oknum dari TNI misalnya. Nah, hal-hal seperti itu namanya kompetensi absolut. Ada beberapa hal lagi yang bisa dieksepsi, antara lain bahwa dakwaan cacat formil, tidak ada tanda tangan atau nama terdakwanya kurang benar, terus tanggal tidak ada, dan seterusnya. Selain itu juga ada eksepsi secara material, yaitu apakah rangkaian dakwaan itu dianggap sesuai atau membingungkan atau tidak sesuai alur. Maka bisa saja terdakwa atau penasihat hukum melakukan eksepsi atau nota keberatan terkait dengan obscure libel. Ada juga eksepsi atau nota keberatan clerical error, yaitu terlalu banyak huruf-huruf atau mungkin kata-kata
yang tidak terbaca atau tidak jelas sehingga membingungkan terdakwa atau penasihat hukum dalam membuat eksepsi atau pledoi di kemudian hari. Sesudah itu, langkah yang ketiga dalam proses persidangan pidana adalah tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi. Baru sesudah itu, hakim akan membuat atau memutus dalam bentuk putusan sela. Konsekuensinya, jika eksepsi dikabulkan, maka harus dilihat apa perintah putusan. Apakah memang persidangannya harus dipindahkan atau perintah lain dalam putusan itu. Yang jelas belum pada pokok perkara. Rangkaian persidangan yang kelima yaitu pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana ada 5 hal. Yang pertama terkait dengan keterangan saksi. Yang kedua keterangan ahli. Yang ketiga tentang bukti surat. Yang keempat petunjuk. Dan yang kelima keterangan terdakwa. Pada alat bukti terkait dengan keterangan saksi dan keterangan ahli, maka didapatkan dengan cara wajib melalui sumpah, atau dengan kata lain, saksi atau ahli disumpah. Sementara untuk terdakwa tidak dilakukan penyumpahan karena pada prinsipnya terdakwa berhak membela diri, justru hakimlah yang akan menilai apakah pembelaan dirinya berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan bisa dibuktikan kesalahannya oleh jaksa atau tidak sesudah ada pembelaan nanti dari penasihat hukum. Fase selanjutnya sesudah pembuktian adalah jaksa melakukan tuntutan atau membuat rekuisitor. Dalam hal jaksa membuat rekuisitor, maka kemudian penasihat hukum atau terdakwa mengajukan pledoi atau nota pembelaan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam pledoi. Maka jaksa penuntut umum berhak menyangkal dengan membuat replik. Di fase selanjutnya, dakwa, terdakwa, atau penasihat hukum berhak juga membuat tanggapan atas replik yang dinamakan duplik. Sesudah itu, barulah hakim akan membuat putusan atau vonis.